Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak soleh dan soleh sekalian? Semoga anak soleh dan soleh sekalian semua selalu sehat walafiat setiap harinya. Amin. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Ya baik, hari ini kita masuk di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dengan muatan pelajaran SBDP pembelajaran 1 dan 3. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati teks, siswa dapat membuat salah satu karya seni rupa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik, nah yang pertama, mozaik. Ada yang tahu apa itu mozaik? Apa sih itu mozaik? Nah, mozaik itu adalah karya seni rupa teknik tempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Ya, jadi mozaik itu bentuk karya seni rupa yang tekniknya itu dengan teknik menempel. Nah, kemudian teknik menempel yang terdiri dari potongan-potongan kecil benda berwarna ataupun potongan-potongan benda dan ditempelkan di suatu bidang, ditempelkan misal di kertas atau di karton dan sebagainya. Nah, kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah mozaik dapat berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun kering, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cangkang telur, kancing, dan lain-lain. Ya, jadi tadi itu adalah kepingan yang dapat digunakan dalam membuat mozaik. Nah, seperti itu. Kemudian, apa sih fungsi dari mozaik itu? Ya, fungsi dari mozaik yang pertama, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Ya, kedua, dengan membuat mozaik dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik, dan kreativitas Ananda sekalian. Ya, jadi fungsinya itu bisa menghias atau mendekorasi sesuatu. Kemudian yang kedua itu fungsinya dapat membantu Ananda sekalian mengembangkan daya pikirnya. Ya, kemudian nilai estetiknya atau nilai keindahannya Ananda sekalian, kemudian kreativitas dari Ananda sekalian. Nah, mozaik berbeda dengan kolase atau montase. Ciri khas dari mozaik yaitu dalam karya seni mozaik, satu tema gambar mozaik hanya menggunakan satu jenis material saja. Ya, jadi dalam membuat mozaik itu hanya menggunakan satu jenis material saja atau bahan saja. Nah, alat dan bahan, misalkan alat dan bahan. 1. Bidang datar. Nah, bidang datar itu bisa berupa kertas, karton, dos, ya dinding, ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kepingan atau potongan benda bebas seperti kepingan kaca, kepingan biji-bijian, daun, bisa juga kertas yang dipotong-potong, ya seperti begitu. Kemudian yang ketiga, alat perekat seperti lem. Nah, lem ini digunakan untuk menempel kepingan-kepingan tadi di bidang yang seperti kertas, bidang seperti dinding, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh mozaik. Ya, perhatikan contoh mozaik berikut ini. Iya, seperti ini. Yang pertama itu dengan menggunakan kancing baju. Nah, kita bisa membuat burung hantu. Ya, dengan kepingan baju, susunan-susunan kepingan-kepingan kancing baju,
kita dapat membentuk burung. Kita dapat membentuk owl, atau bahasa Inggrisnya itu owl, burung hantu. Nah, kemudian dengan biji-bijian yang kedua, kita dapat membentuk gambar kupu-kupu. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan kertas, dengan potongan-potongan kertas yang berwarna, kita dapat membuat bentuk Doraemon. Nah, berikut ini contoh-contoh dari mozaik atau karya seni dengan menggunakan teknik menempel. Nah, berikut lagi, ayam dengan menggunakan cangkang telur. Ya, dengan menggunakan cangkang telur kita bisa membentuk ayam. Nah, yang kemudian pecahan keramik. Nah, bisa menggunakan pecahan-pecahan keramik juga membentuk ini, bunga, pohon. Nah, kemudian dengan menggunakan daun juga, daun kering. Ya, dengan menggunakan daun kering kita tempel di sebuah kertas. Nah, bisa membentuk gambar seperti berikut ini. Ya, itulah tadi contoh-contoh dari mozaik. Nah, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Ya, dengan menggunakan biji-bijian. Nah, ini bisa dilihat anak soleh dan soleh sekalian, gambar kuda. Nah, dengan menggunakan biji-bijian. Nah, kemudian di sampingnya kuda itu bunga. Nah, bunga itu dibuat dari teknik menempel dengan menggunakan dedaunan. Nah, begini. Bagus kan anak soleh dan soleh? Iya. Nah, jadi kesimpulannya, mozaik itu hanya menggunakan satu jenis material atau bahan saja. Nah, jadi bukan 2 atau 3 bahan saja. Jadi misalkan kalau ingin membuat mozaik dengan menggunakan biji-bijian, nah pakai biji-bijian saja, ditempel di kertas, bentuk biji-bijian tersebut menjadi misalkan membuat hewan, terus membuat gambar tumbuhan dan sebagainya. Nah, kemudian bunga nasional Indonesia. Nah, beberapa negara memiliki bunga nasional atau bunga yang hanya tumbuh di negara tersebut. Ya, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Ya, jadi bunga tulip itu hanya ada di negara Belanda. Jadi sehingga bunga tulip tersebut menjadi ciri khas, bunga yang merupakan ciri khas dari negara Belanda. Bunga yang warna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik yang sudah kita bahas tadi? Ya, warna gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Ya, jadi warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau mengguntingnya. Ya, ada yang tahu bunga apa ini? Ya, bunga matahari. Nah, nanti menggunakan potongan-potongan kertas untuk mewarnai bunga matahari ini. Nah, kemudian adapun tugas dari Ananda sekalian di rumah, yaitu dalam rangka memperingati 17 Agustus. Nah, sekarang ini kita persiapan untuk memperingati 17 Agustus. Anak soleh dan soleha sekalian membuat dan merangkai bunga dengan tema Hari Kemerdekaan Indonesia. Bisa terbuat dari plastik, tisu, pipet, atau apa saja dengan warna merah putih. Nah, hasilnya bisa difoto dan fisiknya dibawa ke sekolah pada saat pengumpulan tugas. Ya, jadi tugasnya Ananda yaitu membuat mozaik. Nah, membuat mozaik dengan tema kemerdekaan Indonesia. Nah, baik itu membuat mozaik dari potongan-potongan kertas atau membuat mozaik dari biji-bijian, yang penting berwarna merah dan putih. Nah, sesuai dengan tema kemerdekaan Indonesia. Ya, nanti hasilnya difoto, kemudian
fisiknya dibawa ke sekolah pada saat pengumpulan tugas hari Jumat nanti. Nah, itulah tugas Ananda sekalian di rumah. Nah, baik, adapun materi kita pada hari ini cukup sekian. Nah, nanti kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.